Waktu gue noleh ke belakang, tiba-tiba sosok pocong meloncat ke arah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Oke, jadi pada kesempatan hari ini gue ingin berbagi cerita kepada kalian semua tentang misteri Gunung Merbabu. Di mana cerita tersebut ada dua orang pendaki yang sempat masuk ke alam gaib. Jadi buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, tonton terus sampai habis. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi dari updatean video terbaru dari kami. Oke, tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Waktu itu nanjak di Merbabu via Wekas desa Kaponat. Gua berdua sama Ahmad Armani. Kita naik motor masuk Gapura Wekas sampai ke desa terakhir, Desa Dakan, yang jadi secret awal untuk si Maksi. Setelah sholat maghrib, kita mulai jalan dan start dimulai. Setelah kita doa minta izin kepada sesepuh desa dan ziarah makam desa tersebut yang berada di atas desa. Setelah persawahan warga mulai memasuki hutan pinus yang cukup lebat. Singkat cerita, pos 1 yang dulu ada, sekarang udah gak ada lagi. Kita lewati sampai ke pos 2. Sampai di situ, baru kita mulai istirahat buat minum dan ngerokok sambil ngurusin kaki dan pinggang yang mulai capek karena beban carrier yang berat dan jarak tempuh yang amat cukup jauh yang ditempuh selama 3 jam lebih. Waktu kita tiba di persimpangan Gunung Kukusan di atas tugu perbatasan, angin terasa sangat kencang dan ilalang semak belukar menjadi tepian jalur kita. Di sisi kanan dan kiri mulai ramai dengan sosok penampakan yang dari barisan kuntilanak bergelantungan. Pocong yang muncul dan hilang sesuka mereka. Tangan-tangan bermunculan dari sisi kanan kiri serasa mau meraih kita. Dan yang lebih menghororkan lagi adalah dari atas bukit yang gak begitu tinggi, kita dihadapkan dengan seorang bocil cekikikan sambil nunjuk ke arah kita. Dan dia bilang, Mas, ngapain pada kesini? Dan tiba-tiba kepalanya patah, menggelinding ke arah kita. Kepala bocil itu gelundungan sambil cekikikan terus hilang sebelum sampai di depan kaki gua. Setelah gue tarik nafas dan baca istighfar, kita istirahat di mana tempat bocil tadi itu berdiri. Kita kemudian buka carrier, keluarin kompor, terus nesting dan perangkat lain. Akhirnya kita putusin buat bikin kopi sambil istirahat di puncak kukusan yang di situ kemiringan tanahnya gak begitu curam. Masih teringat dengan fenomena bocil yang kepalanya gelindingan, tiba-tiba Kang Armani berlari ke arah salah satu pohon yang bentuknya melengkung. Seakan pohon itu lagi ditindihi dengan beban berat. Pohon seukuran paha manusia ini ternyata jadi tempat duduk santainya Nyai Kembang. Nyai Kembang adalah sosok wanita berkebaya merah, berkain batik coklat keemasan, wajahnya yang cantik, rambut disampingkan ke depan dengan berhias bunga kantil yang belum mekar. Kemunculan Nyai Kembang ditandai dengan angin yang menebarkan wewangian bunga kamboja atau kantil. Kang Armani menghampiri sosok itu
dengan posisi berdiri, kemudian tangan sedekap ke dada, kepala merunduk. Interaksi mereka cukup lama sampai kopi Kang Armani itu dingin. Setelah usai berinteraksi, Kang Armani kembali duduk kemudian minum kopi dan cerita. Ada penglihatan di atas. Sedikit lagi persimpangan triangulasi, bro. Terus kenapa, Kang? Jawabku. Kalau mau ngeliat pendaki yang udah gak pernah bisa keluar dari dukuh atau desa gaib, di situ pintunya. Jelas Kang Armani. Udahlah, orang udah mati, Kang. Seandainya semua mereka bisa dibawa ke dunia kita, itu juga mustahil, kan? Siapa tahu lu betah di dukuh. Kata Kang Armani sambil cekikikan. Sedikit gue mau ngupas soal dukuh atau desa alam gaib, di mana kebanyakan pendaki nyasar ke dalamnya dan gak bisa keluar lagi kecuali yang hatinya itu suci. Kebanyakan pendaki yang ada di dalam, mereka berbuat salah, maksiat, takabur, dan juga niatan buruk sebelum naik gunung ini. Jadi mendaki itu harus dilandasi dengan ketulusan, iman dan juga mental yang kuat. Dukuh terbuka buat semua pendaki, terutama pendaki yang arogan dan merasa so hebat di alam rimba raya, yang merasa bisa menaklukkan semesta dengan takaburnya diri. Nyai Kembang cuma mau nunjukin kalau kita mau ngeliat dukuh, kita akan disambut sebagai selayaknya tamu. Tapi kita bertujuan buat naik ke puncak, bukan naik gunung mampir makan ke rumah lembut. Setelah ngobrol selesai, ngopi dan makan kelar, kita bereskan perlengkapan buat siap-siap melanjutin perjalanan yang masih lumayan panjang dan menentang. Karena masih harus tapaki simpang puncak triangulasi dan juga meniti jembatan setan sebelum sujud di atas puncak Kenteng Songo. Diceritakan sebelumnya, jika Kang Armani sempat berinteraksi dengan Nyai Kembang, salah satu penunggu lereng merbabu yang menguasai desa gaib, yaitu dukuh. Dan kita ngelanjutin kembali perjalanan malam ini. Di persimpangan puncak antara triangulasi dan Kenteng Songo, terlihat di depan kita. Di sini kembali ke usilan dedemit mengusik perjalanan gua dan Kang Armani. Meski angin yang cukup kencang di area terbuka ini, tapi ada angin lain yang berputar-putar aja di atas kepala kita. Suara bising angin dan bisikan-bisikan bermunculan. Hanya ada satu bisikan yang jelas terdengar, tapi sangat kecil. Terus jalan lurus, terus jalan lurus. Begitu bisikan itu terulang-ulang. Sementara percabangan jalur yang dua arah tiba-tiba jadi satu arah. Sementara percabangan jalur yang dua arah tiba-tiba jadi satu arah, seperti ada gapura yang samar tertutup kabut. Gue berhentiin langkah, terus bilang ke Kang Arman. Kang, jalurnya berubah tuh. Sambil nyorotin senter ke arah gapura depan. Kang Armani cuma senyum, terus bilang, Kita udah sampai, bro. Welcome to Dukuh, hahaha. gue cuma tersenyum sambil ngeluarin rokok di dalam saku. Tiba-tiba perasaan gak enak banget. Berinding di leher gue, terasa banget. Terdengar suara gemerincing dari belakang gua dan aroma seketika menjadi bau bangkai yang sangat mengganggu hidung gua. Waktu gua noleh ke belakang, tiba-tiba sosok pocong meloncat ke arah kita dan muka kita saling berhadapan yang jaraknya amat dekat. Wajah gua di situ serasa hampir tersentuh sama wajah hancurnya si pocong. Wajah yang hitam legam, kulit dengan dagingnya yang jelas banget tuh itu sangat hancur. Biji matanya yang gak ada lagi, tapi keluar cahaya warna merah dari dalam matanya. Seketika itu napas gua sesak ketika kita berdua saling pandang. Hingga Kang Armani menarik gua mundur menjauh agar tidak diludahi oleh pocong yang
baunya busuk itu. Masih gua lihat sosok ini yang gerakan kepalanya menoleh ke arah kita, tapi gerakannya patah-patah. Bisa dibilang ngelek. Selang beberapa lama, dia meloncat masuk ke arah gapura jalur itu, terus menghilang. Saat kita berdua masih setengah bego sambil natap ke arah hilangnya sosok pocong tadi. Dari kejauhan, seperti ada sinar keemasan terpancar. Ada sosok laki-laki berjalan. Setiap berjalan langkahnya, memiliki aura yang kuat. Kabut di samping sisi kanan dan kirinya itu tersibak dengan sendirinya. Semakin mendekat, semakin meredup cahaya yang bersumber dari sosok itu. Setelah jarak hanya beberapa meter, terlihat jelas seorang pria gagah mengenakan celana dan baju hitam dengan ikat kepala warna merah. Rambutnya panjang, wajahnya ganteng, tapi terlihat taring di sela bibirnya. Saya kami tua di desa Duku Kembang. Nyai sudah menunggu kedatangan Aden berdua. Dia adalah salah satu punggawa desa tersebut dan salah satu tertua jabatan di bawah pimpinan Nyai Kembang. Mari Den, ikuti saja saya. Ucapnya yang ngebuyarin lamunan kita berdua. Gak bisa menolak, bahkan tubuh seakan-akan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, mengikuti punggawa Nyai Kembang tanpa bisa berkata apa-apa. Karena kita udah masuk ke dalam gapura yang bertuliskan aksara Jawa yang gak bisa gue baca, kita telah masuk ke Dukuh Kembang. Di dalam dukuh itu banyak banget pendaki di sana. Ada ratusan bahkan bisa ribuan, karena di salah satu depan rumah itu bergerombol puluhan pendaki. Belum di aula desa dan rumah-rumah lainnya. Yang paling banyak berkumpul di perkarangan rumah kami Tuwo, yaitu punggawa Nyai Kembang itu yang tadi. Kita keluar dari dukuh sekitaran setengah hari. Dan setelah dihitung, kita di dalam sana udah 2 hari 2 malam. Sementara nggak begitu lama di dalam dukuh. Yang aneh lagi, waktu keluar dari dukuh bukan di tempat kita masuk, tapi keluar tempat di puncak Syarif tanpa melewati Watu Tumpang dan Kenteng Songo. Ya, kita akhirnya sholat di puncak. Setelah itu nikmatin pemandangan alam yang begitu indah pas siang itu. Ngobrol panjang lebar, herannya kita nggak ngerasa haus dan lapar. Padahal kita bertemu pendaki lain dan bertanya hari saat itu. Udah 2 hari kita di dalam alam lain. Akhirnya kita putusin buat turun lintas jalur melalui jalur selo, karena di jalur ini selain pemandangannya bagus, juga terdapat istana jin lain. Singkat cerita, gua dan Kang Armani berpisah di Sabana 2. Gua turun sendiri, terus pulang dengan membawa rahasia yang gua pendem seumur hidup gua. Dan cerita ini dispesialkan buat sahabat gua, Kang Ahmad Armani, yang sampai sekarang masih di atas merbabu. Gue gak bisa menjabarkan di dalam dukuh yang gue lihat, dan kenapa Kang Armani memilih tinggal di merbabu. Semua itu karena sahabat gue berpesan untuk cukup gue aja yang paham akan pilihannya. Pihak keluarga ikhlas ngelepasin Kang Armani, sempat pulang dan nginep 1 malam buat kejelasin pilihan dirinya waktu malam ke-40 hari. Jadi, dunia itu pilihan. Kita cukup menghormati dan menghargai jika pilihan itu yang terbaik. Demikian kisah gua sekalian, dan terima kasih. Dan cerita pun selesai. Oke, gimana ceritanya teman-teman? Cukup menghororkan bukan? Oke, mungkin ini aja cerita dari gua. Apabila ada kekurangannya gue minta maaf. Terus bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa dapat notif video-video terbaru dari kita. Oke, gue Galang. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.